Kementerian Informatika menyatakan bahwa hacker yang meretas pusat data nasional kita meminta maaf dan akan memberikan kunci secara gratis untuk membuka apa yang telah mereka ambil alih. Menarik sebetulnya untuk dicermati. Setelah hacker peretas ini meretas data kita, pusat data nasional kita, kemudian muncul pengajuan tambahan anggaran untuk keamanan cyber kita, untuk perlindungan data kita. Tetapi DPR masih mempertanyakan dan tidak memberikan. Dan akhirnya setelah mungkin perjuangan ini gagal, mulai dari rencana permintaan dana membayar sebesar 131 miliar untuk melepas pusat data nasional tersebut dari tangan para peretas atau hacker. Menarik ini, kegagalan mendapatkan uang ini kenapa tiba-tiba berubah menjadi rasa ikhlas, rasa tak tega, rasa belas kasihan dari para peretas ini yang kemudian menyerahkan kembali, katanya akan menyerahkan, ya kita tidak tahu apakah hari Rabu ini atau akan benar-benar diserahkan kuncinya, diberikan kuncinya untuk mengakses kembali pusat data tersebut atau tidak. Tetapi informasi yang beredar, berita-berita yang beredar adalah demikian, bahwa peretas akan memberikan kunci akses untuk membuka kembali pusat data tersebut secara gratis. Saya kok jadi berpikir, ya berandai-andai, ini jangan-jangan pekerjaan orang dalam yang sedang berusaha untuk mencari uang, mendapat uang dari pekerjaannya. Setelah gagal, akhirnya mereka memberikan kembali dan mengembalikan. Ini jangan-jangan loh, saya jadi menduga-duga ini bukan penyebaran hoax, tetapi wajar kita menjadi berasumsi karena ini hacker menjadi sangat unik. Saya baru melihat pertama sekali ada di dunia hacker seperti ini yang sangat berbelas kasihan kepada Indonesia dan bahkan sampai meminta maaf. Mereka meminta maaf karena telah membuat kesulitan orang-orang Indonesia untuk mengurus berbagai macam administrasi, kependudukan lah, atau dokumen perjalanan lah, atau dokumen sekolah segala macam. Karena peretasan pusat data kemarin telah membuat orang kesulitan soal paspor perjalanan ke luar negeri, bahkan data KIP penerima kartu Indonesia Pintar katanya malah harus di-upload ulang segala macam, dan data-data yang lain berkaitan dengan penggunaan pusat data nasional. Ini memang membuat masyarakat kita kesulitan, tetapi kok saya tercengang, kok bisa ada hacker seramah, sebaik, semurah hati ini? Baru saya temukan pertama sekali. Saya tidak tahu apakah hal seperti ini pernah terjadi, tapi saya tidak termonitor. Tetapi yang saya ketahui baru ini. Dan ini menggiring saya berandai-andai, jangan-jangan ini adalah pekerjaan orang dalam yang mencari uang di akhir masa jabatan, tetapi gagal. Contohnya kemarin kalau negara menyediakan uang 131 miliar tersebut, 8 juta US dollar, kalau diberikan, wow, enak sekali ya, cepat kaya dong ya. Jadi ini hacker agak unik, agak aneh, agak perlu dipertanyakan. Maka saya pikir bahwa perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap peristiwa terjadinya peretasan pusat data nasional ini. Kalau contohnya nanti para pihak peretas hacker ini memberikan kunci aksesnya kembali, saya berharap ada audit menyeluruh yang dilakukan oleh ahli IT kita, siapa pelakunya, di mana dilakukan, dan apakah ada kaitannya dengan orang-orang dalam. Karena saya menjadi wajar untuk bertanya-tanya seperti ini. Jangan-jangan ini pekerjaan orang dalam yang mencari uang, ternyata gagal dan akhirnya dikembalikan tuh pusat data kita. Tapi ini hanya sebuah dugaan, perkiraan atau asumsi saja, karena rentetan peristiwa ini agak aneh bagi saya. Kok bisa ada ya hacker seramah, sebaik, semurah hati itu, bahkan sampai minta maaf ke rakyat Indonesia. Wow, amazing. Kita tunggu babak permainan ini, apa sebetulnya yang disembunyikan dari balik ini semua.